Setelah file tersebut sudah masuk, kita juga dapat melakukan class detection, yaitu di bagian BIM model. Lalu kita klik di bagian class detection test, dan kita klik semuanya di sebelah kiri dan kanan. Untuk section A, kita akan melihat semua metode modul yang ada di TME, dan yang selection B ini untuk keseluruhan building element yang ingin kita lihat settingan classnya. Dan kita bisa lihat settingan untuk classnya di bagian bawah, apakah hard class atau clearance, dan toleransi yang bisa kita set, serta minimum pipe diameter input yang ada di class detection testnya. Lalu kita klik OK, dan nanti file TMEC akan memperlihatkan daftar apabila terjadi clash. Di sini bisa kita lihat clash yang terjadi dengan cara kita perbesar boxnya, dan kita bisa lihat nanti di sini clash yang terjadi di lantai mana, lokasinya, dan elemen yang saling berinteraksi. Dan dapat kita double klik di bagian data yang ada di sini untuk kita melihat hasil clashnya. Apakah dari struktur kena dengan untuk MEP-nya, ataupun dari arsitektur kena ke MEP-nya, ataupun dari MEP ke modul MEP yang lain. Nah, kita bisa melihat, dan nanti bisa kita edit langsung di 3D modelnya apabila memungkinkan, atau apabila memang harus dilakukan adanya perubahan. Contohnya di sini, ini ada pipa. Ya, dia kena dengan baloknya. Di sini kita bisa menyalakan juga lantainya. Misalnya ini di lantai 1. Kita bisa nyalakan di bagian atas ini, di bagian manage model. Ini kita bisa nyalakan semuanya. Lantainya juga bisa kita tampilkan. Oke, di sini kita tampilkan semuanya. Entity display-nya juga kita tampilkan. Lalu ke bagian class detection tadi, kita double klik. Oke. Dan nanti di sini juga bisa kita filter, misalnya untuk entity display yang mau ditampilkan ya, di bagian manage model di atas ini, misalnya kita matikan finishingnya, misalnya slabnya. Nah, misalnya kita mau lihat bagian baloknya saja, klik OK. Lalu class detection yang tadi kita nyalakan, kita double klik, dan kita bisa dilihat di sini area mana yang sekiranya kena dengan bagian strukturnya. Oke, kita bisa nyalakan current floor. Oke, kita double klik di sini, maka ini adalah bagian yang kena ya. Ini kena ke bagian balok di sini. Ya, bisa kita lihat bagian ini. Ya, dia kena ke bagian balok, dan nanti bisa kita edit apabila kita inginkan. Ya, bisa saja kita geser pipanya. Ini misalnya seperti ini. Klik, langsung kita geser. Dan misalnya kita taruh di belakang sini, ya, atau kita pendekkan. Untuk posisinya. Jadi supaya nanti pada waktu clash detection-nya lagi, di sini posisinya sudah tidak terdeteksi untuk clash. Jadi masing-masing dari list yang ada di sini dapat kita buka dan kita edit 3D modelnya sesuai dengan yang kita inginkan supaya posisi clash-nya bisa menghilang. Baik, jadi setelah kita sudah melakukan import dan juga cek clash detection, apabila kita ingin mengubah salah satu bentuk atau shape dari pipa tersebut, sebagai contoh di sini,
ada pipa yang menabrak pada suatu balok, lalu kita ingin mengubah posisi pipanya agar posisinya ada di bawah balok, kita bisa masuk ke bagian menu Identify and Draw, lalu ke bagian Break and Adjust Elevation di sini. Kita klik, dan di sini kita bisa gunakan salah satu cara yang ada di dalamnya untuk mengubah bentuk dari pipa tersebut. Antara lain ada Direction, itu untuk mengubah arah tekukan pipa, Angle and Distance ini untuk mengubah sudut tekukan pipa, dan juga ada Height untuk mengubah ketebalan atau tinggi dari tekukan pipa yang akan kita lihat berdasarkan bentuk elemen yang mengalami clash. Sebagai contoh di sini kita ada satu pipa ya, di mana dia akan clash dengan salah satu balok ya. Kita bisa lihat, kita bisa masuk ke model dulu, kita klik check attribute dan kita klik di bagian balok tersebut. Dan balok ini merupakan balok tipe B7 dengan ketebalan 500 mili. Ya, jadi dengan data tersebut kita masuk lagi ke Break and Adjust Elevation tadi. Kita buat menjadi 2 dimensi seperti ini. Oke, lalu kita ke arah pipanya tadi, misalnya yang ini. Oke, lalu kita klik salah satu pipanya yang akan kita ubah ya. Kita akan Break and Adjust Elevation dulu. Oke, kita ke bagian Direction. Di sini misalnya kita mau arah pipanya tekuk ke bawah, jadi kita pilih arah down. Angle atau distance-nya kita buat 90 derajat. Dan height-nya ini kita buat misalnya 500 mm. Setelah itu kita klik pipanya. Kita klik 2 titik di antara top dari lebar balok tersebut. Misalnya di sini 1, 2, lalu kita klik kanan. Lalu nanti kita bisa lihat di sini untuk bagian pipanya dia sudah posisinya harusnya sudah lebih dari balok tersebut. Oke, misalnya masih kurang panjang, nanti baloknya juga bisa kita edit kembali dengan cara kita klik bagian sisi bawah baloknya, pipanya. Lalu kita ke Attribute Editor dan di bagian Start Point Elevation-nya bisa kita turunkan kembali, misalnya minus 0,7 atau 0,8 dan seterusnya. Sehingga nanti posisi pipanya bisa sesuai dengan yang diinginkan untuk menghindari clash. Sekian untuk proses identifikasi clash detection di bagian TMEC dari file TAS yang kita masukkan ke file TMEC, dan kita bisa mengedit untuk hasil yang terbaik. Sekian untuk materinya dan terima kasih.